maka selanjutnya ke perkuburan Baqi Al-Gharqad nantinya. Dan juga kami ada beritahukan insyaallah besok pagi ya. Besok pagi sebelum kita check out ke Mekah, insyaallah besok pagi ada pemantapan manasik di pelataran masjid habis sarapan insyaallah. Kalau sekiranya tempat memungkinkan di pelataran masjid, insyaallah tempatnya di pelataran masjid. Kalau sekiranya tidak memungkinkan, terpaksa kita menunggu selesai waktu makan di resto. Maka di tempat situlah insyaallah. Insyaallah akan kami umumkan di mana tempatnya yang positif nantinya untuk kita memantapan manasik besok paginya. Baik para jemaah di Allah Rahman, kami lanjutkan sejarah daripada Masjid Qiblatain. Di depan kita ada sebuah masjid ya. Di sinilah Bapak Ibu ada dua tugu, di sinilah Masjid Qiblatain. Artinya masjid dua arah. Sejarahnya Bapak Ibu ya, sejarahnya di mana perkampungan Bani Salamah di sini sebelah kanan Bapak Ibu ya nantinya. Dan sebelah kanan, inilah sebelah kanan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ini berada di perkampungan Bani Salamah. Jadi sejarahnya pada zaman Rasulullah SAW di perkampungan Bani Salamah ini ada seorang ibu, ada seorang perempuan ya. Beliau suaminya sudah lama meninggal, mempunyai anak satunya belahan jiwa ya, belahan jantung. Maka ibu ini mempunyai satu anak laki-laki umur 10 tahun. Maka anak ibu tersebut meninggal. Kesedihannya didengar oleh Rasulullah. Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk bertamu atau menghibur ibu yang sedih tersebut. Sesampainya di perkampungan Bani Salamah para jemaah, ibu ini saking senangnya sampai menyembelih seekor kambing untuk dihidangkan kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah menghidangkan Rasulullah dengan para sahabatnya, maka sejarah mencatat datanglah salat zuhur. Sejarah mencatat yang satunya datanglah salat asar. Jadi Rasulullah melaksanakan salat zuhur. Di rakaat pertama masih menghadap ke Masjid Al-Aqsa Palestina. Di rakaat yang kedua Rasulullah ini masih menghadap di tahiyat awal Rasulullah masih menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Di saat itulah pas mau rakaat ketiga datanglah perubahan kiblat ya. Datanglah perubahan kiblat. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah bahwasanya ada perubahan kiblat untuk menghadap ke Baitullah, tempatnya yang dikenal dengan sekarang Ka'bah yang berada di kota Mekah. Jadi saat itulah para jamaah perubahan kiblat. Jadi sebelum ada perubahan kiblat, Rasulullah sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, artinya ke Masjid Aqsa. Sampai saat inilah Bapak Ibu di Masjid Qiblatain tersebut yang dikenal dengan dua arah kiblat ya, masih diabadikan sampai sekarang. Tempatnya tandanya masih berada di dalam masjid. Baik para jamaah di Allah Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itulah sejarah pendeknya dari sejarah Masjid Qiblatain. Juga dari saat itulah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau melaksanakan solat masih menghadap ke Masjid Aqsa, maka sampai akhir kiamat tidak diterima solatnya. InsyaAllah nantinya depan akan melewati masjid yang dikenal dengan Masjid Saba'ah, artinya Masjid 7 atau Masjid Masajid. InsyaAllah akan nantinya melewati ya.
Tapi ada koi masjid Kiblatain. Ada alat duduk. Nah, alat duduk ada manusia. Baik para jemaah, tadinya Masjid Kiblatain sudah terlewati ya, kami tidak melihat barusan, mohon maaf. Tapi kami sedikit menyampaikan sejarahnya. Jadi sejarahnya Masjid Kiblatain ini Bapak Ibu, di mana Masjid Kiblatain ini yang dikenal dengan Masjid Khandaq atau Masjid Sab'ah, artinya Masjid 7. Terjadilah peperangan yang berjumlah pasukan Quraisy yang berjumlah 10.000 ya, 10.000 berangkatlah dari kota Mekah untuk memerangi Rasulullah dengan para sahabatnya. Sedangkan pasukan Rasulullah hanya berjumlah 3.000. Jadi 3.000 melawan 10.000. Maka Rasulullah sebelum melaksanakan atau berperang dengan kaum Quraisy berjumlah cukup banyak, maka Rasulullah ini bermusyawarah ya dengan para sahabatnya, dan satu mengusulkan yang dikenal dengan Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah, mengusulkan jika musuh yang berjumlah 10.000 tersebut, alangkah baiknya bila kita dihadang dengan menggali parit. Maka Salman ini mengusulkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyetujui usulan tersebut. Rasulullah dengan para sahabatnya menggali lubang atau parit ya, atau aliran air kalau sekarang. Maka sekeliling Khandaq tersebut Bapak Ibu dikalilah dalam jarak kurang lebih 2 bulan ya, dengan para sahabatnya 3.000. Bahkan Rasulullah sendiri yang memimpin penggalian parit tersebut yang kedalaman 7 meter dengan lebar 4 meter keliling Masjid Khandaq sampai kawasan Madinah. Maka sesampainya pasukan 10.000 ya yang dari kota Mekah menuju ke kota Madinah tercengang sesampainya di Masjid Khandaq karena mereka kaget ya. Gak ada air. Gak ada air. Sebentar lagi sampai ini dan gak ada air, kembali kan gak ada air. Pakai air mineral? Libi, ada hamam ini ya? Gak ada air. Ada punya hari. Ada bersuruh sedikit. Hah? Gak bisa, nanti aja. Paling 2 menit. 3 menit insyaAllah ya. Gak mau sampai kok, lagi sampai. Kuat. Bismillah, terus ke gue. Baik para jemaah di Allah Rahman, kami lanjutkan. Kami lanjutkan. Jadi sejarahnya seperti itu. Sesampainya di kawasan Khandaq, mereka yang berjumlah 10.000 tercengang, kaget, tidak mempercayai bahwasanya dihadang dengan parit. Jadi itulah sejarah pendeknya. Sebetulnya sejarahnya dari Masjid Khandaq cukup panjang Bapak Ibu ya. Jadi kami cukupkan penyampaian atau sejarahnya daripada Masjid Khandaq. Baik para jemaah di Allah Rahman, kita sekarang langsung menuju ke hotel ya. Nantinya insya Allah kalau sekiranya masih cukup waktu atau nutut, insya Allah kita akan melaksanakan salat zuhurnya di Masjid Nabawi secara berjamaah dengan Imam Masjid Nabawi nantinya ya. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan sampai ke hotel. Baik para jamaah, yang seperti kami sampaikan barusan, jangan sampai lupa nantinya ya. Jangan sampai lupa habis salat asar ya. Semua Bapak Ibu titik kumpulnya di pintu 310. Nantinya akan ada ziarah di persekitaran yang artinya ziarah dalam ya. Seperti di rumah Mamah. Dan besok insyaallah pagi habis sarapan, kalau sekiranya ada tempat memungkinkan ya, insyaallah besok ada pemantapan umroh atau manasik. Baik para jemaah di Allah Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami cukupkan penyampaian ya dari kami.
Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku kami yang kurang sopan kepada Bapak Ibu semuanya, ya. Mohon maaf, beribu maaf. Jika kami suka gurau kepada semua jemaah, ya, kami cukupkan penyampaian karena sebentar lagi kita akan sampai ke hotel dan nantinya insyaallah masih jam 12, ya, insyaallah masih ada waktu kita mengikuti solat secara berjemaah di Masjid Nabawi, masih ada waktu, ya, karena masih belum azan, ya, waktu zuhur. Kami mengharapkan semua jemaah nantinya kalau sekiranya tidak betul-betul capek, kita sholatnya secara berjemaah di Masjid Nabawi. Baik, kami cukupkan penyampaian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.